Cipali itu dapat beberapa penghargaan ya. Jadi Sobat Cipali, kalau gitu dapat dipastikan kalau berkendara di tol Cipali itu selain aman dan juga nyaman ya Pak ya, nggak Iya, harus tentunya. pagi, siang, malam. Bicara malam. Hah? Ini kan pengguna jalan tuh sering minta kita kan sering nih Mbak Aci ngelakuin voice of customer. Jadi Ya. masukan dari pelanggan, kita ada FGD juga. Sering teman-teman pengguna jalan nih mention, "Pak, minta kasih lampu dong," gitu. Nah, Kasih lampu, maksudnya lampu-lampu PJU ya, penerangan jalan ya Pak ya. betul. Nah, tadi saya bilang kita ada lampu hias di samping-samping. Nah, itu untuk mengakomodir salah satunya itu. Karena perlu teman-teman Sobat Cipali ketahui bahwa kita ini adalah jalan tol luar kota. Sehingga kita tidak memiliki kewajiban untuk memasang lampu di sepanjang jalan tol seperti jalan tol yang dalam kota. Itu yang mungkin nanti Mbak Aci kita bantu info ke pengguna jalan. Betul. Jadi benar, Pak. kita tidak memasang sepanjang jalan, tapi di interchange, di dekat-dekat rest area itu yang kewajiban kita pasang. Nah, Mbak Aci pasti bertanya, terus ngamaninya gimana? Iya, betul, Nah, Pak. ngamaninya adalah selain tadi saya pasang lampu hias tadi, di werup itu yang tadi 116 kilo, itu ada delineator, ada yang menyala putih-putih. Delineator itu jadi kalau kena lampu itu dia nyala gitu? Ya, akan nyala jadi pengarah ke pengguna jalan apabila nggak ada lampu, lihatlah selain marka ada itu. Dan yang menarik Mbak Aci, untuk supaya mereka tidak keluar dari jalur, kita itu ada namanya rumble dot. Jadi kita ada bahu luar, ada bahu dalam. Nah, itu kita ada ukuran 10 kali 5. Kecil gitu. Bulat-bulat gitu Pak? Panjang-panjang gitu. Kayak kastengel lah. Kalau ngomong lebaran nih, nanti kita ngomongin lebaran kan. Betul. Mau lebaran ini kayak kastengel gitu. Nah, Jangan sampai salah Sobat tapi jangan Cipali. dimakan. Nah, warnanya kayak bahaya. kastengel? Hitam-hitam. Oh, warna hitam. Jadi kalau lewat itu pengguna jalan akan merasa bergetar der gitu. Tapi intinya getarannya masih safety supaya kalau ada mobil-mobil yang keren itu, lagi musim mobil sekarang tuh kan kayak ada mobil yang bisa ngasih tahu marka, getar setirnya. Nah, ini juga sama Mbak Aci. Jadi kalau lewatin itu akan getar sedikit sehingga pengguna jalan sadar akan mengembalikan ke posisi lajur 1 atau lajur 2. Canggih juga ya Pak tol Cipali ya Pak ya? Tentunya Mbak Aci. Canggih loh Sobat Astra Cipali. Infra Toro. Astra Infra, betul. Lanjut nih Pak, karena kita itu sekarang kan udah masuk ke Lebaran. Udah bulan puasa ya Pak ya, bentar lagi Lebaran. Nah, kira-kira persiapan apa sih dari tol Cipali ini, dari Astra tol Cipali ini dalam menghadapi libur Lebaran di tahun 2021 Pak? Nah, ini yang Lebaran kali ini seperti tahun kemarin Mbak Aci. Memang agak beda dengan Lebaran sebelumnya kan banyak pengguna jalan yang mudik. Nah, sekarang ini kan ada pembatasan dari pemerintah, tentunya Mbak Aci juga tahu mulai tanggal 6 sampai 17. Iya, kita nggak boleh mudik ya. Kita nggak boleh mudik. Terus di rest area juga dibatasin nggak boleh lebih dari 50%. Efeknya apa? Efeknya adalah lalu lintas kita pasti turun Mbak Aci. Dari yang biasa kita 45.000 lebih, kita akan turun menjadi 10 ribuan. Ini cukup jauh juga Pak turunnya ya. Tapi tenang, kita tetap tadi saya bilang bahwa kita sesuai tagline kita akan menjamin untuk keamanan, kelancaran dan kenyamanan tadi. Kami tetap mempersiapkan gardu kita full. Di Palimanan. Walaupun penyekatan maksimal ya Pak. Kita akan full buka gardu di 29 gardu. 29 gardu Sobat Cipali. Dan di gerbang-gerbang sayap kita, gerbang-gerbang yang tadi kalau pengguna jalan rest area nggak bisa berhenti karena kalau ini bukan karena penuh Mbak Aci, karena dibatasin 50%, keluar di gerbang-gerbang kita di Kalijati, Subang, Cikedung, Sumberjaya, Palimanan itu keluar, itu kita nyiapin juga petugas-petugas kita. Tentunya mereka juga dapat beristirahat di sana. Kami juga menyiapkan seluruh armada patroli kita yang ada 10 unit, derek, rescue, serta teman-teman juga ambulan untuk memberikan pertolongan pertama. Karena biasanya kalau Lebaran ini kan banyak pengguna jalan yang baru lewat atau yang jarang lewat, sehingga kita menyiapkan ke mereka untuk tidak kaget. Tentunya kami juga ada
VMS tadi Mbak Aci, yang selalu VMS dan rambu-rambu yang menginformasikan kontak center. Jadi di VMS itu informasi-informasinya up to date ya Pak ya? Ya, jadi bisa telepon, bisa ini, dan tentunya semua ini kami nggak kerja sendiri Mbak Aci. Dengan siapa sih Pak? Kita itu tentunya tadi ngomongin ambulan. Kita rumah sakit terdekat di kita di daerah Cirebon, Purwakarta, Subang, kita kerjasama. Tentunya dengan kepolisian kewilayahan. Jadi dengan Kakor Lantas, biasanya juga dengan Kemenhub. Seperti sekarang ini teman-teman KNKT juga lagi mengecek rest area kita ini tidak hanya 50%-nya, tapi terhadap pandemi COVID ini kita nyaman nggak? Sampai Mbak Aci, penjual-penjual itu kita juga tes COVID antigen. Jadi di tengah COVID, terus di tengah pembatasan tidak boleh mudik ya Pak ya, Astra Tol Cipali tetap melakukan pelayanan yang maksimal. Bahkan di tengah pandemi COVID kayak gini pun protokolnya tetap berjalan. Betul. Ya Pak ya. Jadi supaya kita tahu bahwa resiko yang paling besar ke pandemi itu ketika masker dibuka. Iya betul. Nah, sehingga di rest area pun kita treatment, lakukan penyemprotan, ada tempat cuci tangan, termasuk yang nyajiin itu juga harus pakai protokol kesehatan, termasuk mengingatkan secara baik untuk jaga jarak, jangan berkerumun. Makanya kita tadi bilang di rest area kita kasih spot-spot mereka untuk istirahat tidak berkerumun. Jadi ya, dan tentunya kita pastiin Mbak Aci, seluruh petugas kita, mulai kita nih berdua sampai yang di garda terdepan, rescue, derek dan lain-lain, rajin Mbak Aci kita swab antigen. Jadi memang segala sesuatu yang disiapkan oleh Astra Tol Cipali itu memang benar-benar matang ya Pak ya? Iya, bahkan kita sebelum Lebaran kemarin kita sudah melakukan rekonstruksi. Jadi kita siapin dulu, walaupun kalau lalin kan pasti turun nih. Nah, kami melakukan rekonstruksi terhadap 560-an slab, termasuk melakukan overlay, dan mulai Sabtu kemarin itu sudah kita open. Jadi 3 hari sebelum hari ini, nah itu kita sudah open traffic dari rencana pemerintah H-10, kita udah open duluan Mbak Aci. Sehingga sebelum tanggal 6 pengguna jalan yang melewatin Cipali sudah merasakan persiapan kita, sudah kita siapkan. Jadi termasuk stakeholder kita yang mau menyekat, mau memerlukan koordinasi untuk persiapan Lebaran, sudah nggak ada lagi di tempat kita pekerjaan rekonstruksi Mbak Aci. Oh jadi sepanjang Tol Cipali itu udah bebas dari pekerjaan-pekerjaan yang ada di jalur gitu ya Pak ya? Iya, termasuk yang kemarin kita pernah ya kejadian longsor di 122. Kita ahead dari rencana yang 3 bulan, kita lebih percepat 2 bulan kita lakukan, dan per 1 April kemarin Mbak Aci kita sudah open. Wow, dari rencana 3 bulan menjadi 2 bulan. Ya, dengan bantuan dari teman-teman kontraktor, bantuan dari teman-teman Kementerian PU, dengan konsultan, dan juga dengan teman-teman kepolisian kita atur sekuennya, dan kita komit bahwa itu tadi kelancaran yang jadi utama. Betul, yang penting lancar, aman dan nyaman. Betul. Ya Pak ya. Dan kalau misalkan melihat lalin atau lalu lintas di libur Lebaran ini kan tadi menurun kata Bapak, tapi saya punya jadi takut gini Pak, karena lalinnya menurun, terus pengguna jalan yang melewati jalan Tol Cipali itu kenceng, bisa langsung was. Nah itu gimana sih Pak caranya kita menghimbau kepada pengguna jalan tuh untuk harus selalu mematuhi nih kecepatannya tuh harus sesuai gitu Pak? Ya, tentunya kita pasang perambuan batas kecepatan 100 dan 80 Mbak Aci. Dan tadi tuh VMS selalu kita himbau updating spanduk-spanduk, dan juga kita selalu dengan kepolisian itu di pos-pos rest area Mbak Aci. Kita sosialisasi ayo aman berkendara. Ayo aman berkendara. Nah, dan tak lupa Mbak Aci bahwa saat ini seperti yang kita lakukan sekarang. Ini kan kekinian nih. Iya betul. Anak-anak muda sekarang. Saya masih kekinian Pak. Saya juga. Oh 25. Masih jiwa muda. 25. Nah, pakai 25. Kalau mau ngomong 17 kayaknya terlalu ini. Iya. 25 kan lagi cari-cari. Ya, lagi kinyis-kinyisnya Sobat Cipali. Itu kita ada di Instagram. Instagram.
kita ada di Twitter, Instagram, Twitter, terus YouTube. lengkap ya sebenarnya Pak ya. Ada semua. Platform medianya. Termasuk call center kita itu ada WA-nya Mbak Aci. Ada WA-nya. Jadi kalau misalkan aku ada kendala di sepanjang tol Cipali, aku cukup WA aja Pak. Iya. Gitu. Tidak bingung. Oh, nelpon gimana? Pakai WA. Nah, dan itu tadi karena kita memanfaatkan teknologi, ingat per 1 kilo kita punya CCTV Mbak Aci. Jadi terpantau semua. Jadi kecepatan yang lebih kita potret. Oh rata-rata kita udah tahu. Oh rata-rata ini pada kenceng nih di atas 80. Kita himbau. Jadi CCTV mata elang kita. Nah, Sobat Cipali, tadi kalau kata Pak Agung bilang itu kalau kita mengalami kendala ya Pak ya di jalan tol, khususnya di tol Cipali itu bisa langsung menghubungi TMC ya Pak ya, di nomor kontak 0260 7.600 600. Betul kan Pak? Betul. Sebagai anak milenial, aku pasti tahu karena itu ada semua di platform medianya Asar Tol Cipali. Twitternya apa Mbak Aci? Twitternya @asartolcipali. Sip. Betul kan? Instagramnya @asartolcipali. Tapi itu tadi Mbak Aci, saya kan cerita inovasi yang dilakukan. Untuk menjaga juga kita juga rutin Mbak Aci. Kita lakukan operasi speed gun. Operasi speed gun itu Jadi, gimana tuh Pak? Speed gun. Nah, Gun itu polisi itu yang tembakan, nembak, menembak kendaraan akan terpantau kecepatannya sehingga yang melanggar akan kami minta rekan-rekan kepolisian untuk berikan tindakan atau sosialisasi. Juga dapat sanksi lah ya Pak dapat ya. sanksi. Kemenhubdar juga lakukan operasi odol. Odol sikat gigi. Nah, Odol apa overload, nih? Oh, overload. overdimension. Overload, overdimension itu khusus untuk kendaraan Kendaraan golongan 2 ke atas. Oh, yang besar-besar ya. Yang berarti besar. Kan kita udah pasang WIM. Nah, lucu lagi kan? WIM itu weight in motion. Jadi di jalur kita itu ada timbangan Mbak Aci. Timbangan, canggih tapi kan? Pernah lihat loh saya Nggak kelihatan. Itu gimana Pak? Itu ada timbangan yang memonitor berapa kendaraan yang over. Sehingga kita bisa tindak. Jadi kita itu pakai CCTV bisa lihat kecepatan. Pakai WIM bisa lihat berat. Dan berat kendaraan. Semua ini WIM sama odol ini kita gabung juga. Kalau teman-teman jeli, upaya kita melakukan edukasi juga. Kan biasa nih kalau keluar ambil struk tuh. Nah di struk itu ada. Betul. Kalau teman-teman Sobat Cipali coba deh. Kalau lihat struk, kalau kelebih dari 100 km per jam, di situ terlihat. Oh ada tulisannya. Ada tulisannya di struk digital itu bahwa kecepatan Anda melebihi 100 km per jam. Jadi itu himbauan. Diingetin juga ya lewat struk ya. Iya, jadi pengusaha atau teman-teman yang lewat tol Cipali kalau lihat bukti struknya bisa dibaca nih. Wah supirnya ugal-ugalan enggak? PO bus itu ugal-ugalan enggak? Jadi selain tarif tol di situ, terus sisa saldo, semua. Ada juga di situ. Ada juga di situ. Batas kecepatan kita berapa ya? Betul. Ini bentuk himbauan kepada para rekan-rekan nih. Makanya saya juga minta bantuan ke rekan-rekan yang suka lihat Sobat Cipali nih. Bahwa kita campaign ayo aman berkendara. Bahwa saya tadi udah ngasih rambu, udah ngasih CCTV sama peralatan, udah nulis di VMS. Tinggal rekan-rekan Sobat ini subscribe tadi. Oh iya, subscribe. Follow sama ting-ting tadi. Iya, ting-ting tadi. Sebarin di IG kita, di Twitter kita, ke teman-teman semua. Ya, bantu sebagai duta-duta safety Astra Tol Cipali. Duta safety Astra Tol Cipali loh, Pak. Kayaknya seru deh nanti kalau. Oh iya, ada saya yang lupa, Ci. Apa tuh, Pak? Tadi kan saya ngomong orang sering nanya PJU. Sama di Cipali ini dulu sering orang berhenti di bahu. Iya. Saya juga pas sebagai pengguna jalan kalau depan saya lambat nih, terus di kanannya penuh, saya lewat bahu. Jangan. Tapi saya pernah ditilang, itu kenapa sih Pak? Kok nggak boleh? Jadi bahu itu adalah tempat yang kita sediakan ketika emergency Mbak Ci. Sehingga kalau ada, itu adalah emergency lane. Jadi mereka berhenti di sana dulu. Sambil teman-teman kita kalau ada kendala berhentilah di situ. Teman-teman dari kita dari CCTV dan lain-lain akan segera merespon membantu mereka. Jadi kalau Mbak Aci nyalip dari bahu kan nanti akan membahayakan dia yang lagi. Betul, saya bisa bahaya juga nabrak orang yang sedang ada kendala ya Pak ya. Bisa jadi ketika Mbak Aci main bahu terus balik ke lajur kan membahayain orang. Itulah Sobat Cipali. Yuk
bantu kampanye jangan berhenti di bahu. Terus kira-kira Pak, ada nggak setelah tadi kita ngobrol panjang lebar tentang keselamatan, tentang fasilitas yang dimiliki Astra Tol Cipali, terus batas kecepatan, himbauan dari Bapak apa sih Pak untuk Sobat Cipali yang ada di rumah yang sedang menonton ini kira-kira? Tentunya Sobat Cipali yang pertama di musim pandemi ini Mbak Aci, tetap jalankan protokol kesehatan. Betul, itu penting banget ya Pak ya. Tak lupa untuk bawa masker, bawa hand sanitizer. Bawa hand sanitizer, bawa masker itu kayaknya udah menjadi hal yang Sudah wajib menjadi nggak lengkap ya? kalau belum bawa. Nah, yang kedua adalah pastikan kondisi kendaraan dulu Mbak Aci. Kondisi kendaraan betul. Terutama cek ban, tekanan ban. Nah, kita tuh jarang banget Pak ngecek tekanan ban. Taunya bannya nggak apa-apa kok. Betul. Gitu. Banyak kejadian yang orang nggak ngecek tekanan ban sehingga bannya pecah. Yang itu membahayakan. Salah satu penyebab dari penyebabnya tekanan ban, cek air, cek wiper. Nah, setelah itu semua dicek, yang bawa nih Mbak Aci harus fit. Betul, harus sehat. Sering nge-gym kayak Mbak Aci biar iya dong, seger gitu kan. Ya, Pak, ya. Nah, juga setelah itu semuanya fit, tak lupa Mbak Aci. Setelah semua fit itu, tadi itu saya bilang, taati rambu yang ada Mbak Aci. Kalau penting juga itu. Kenceng boleh, tapi maksimal 100 km per jam. Tapi kalau pas hujan jangan 100 Mbak Aci. Kalau 70 tadi itu ya Pak ya? Nah, kalau pas hujan 70. Dan tak lupa, karena kita sudah pakai e-tol tadi e-money, jangan lupa, kalau biasa kan dulu bawa dompet nih. Iya betul. Untung saya dompet saya nggak tebel sekarang. Nah, karena udah di uang elektronik itu ya? Udah diganti ke sana. Tak lupa untuk ngisi di rest area atau sebelum berangkat kan bisa kita hitung-hitung. Dan beberapa handphone bukan promosi tapi beberapa handphone bisa langsung isi. Wow, saya belum punya handphone yang itu. Barangkali terdapat kuis dari Astra Tol Cipali. Ikutin kuis nanti. Betul. Iya apa itu? Di Instagramnya ya Pak betul. ya. Kenapa saya mention banget terhadap saldo ini Mbak Aci? Karena orang yang lewat banyak mau lebaran. Kalau ada gangguan, karena kita di Gardu kan sudah nggak nerima uang cash Mbak Aci. Iya, karena sejak Oktober kalau nggak salah Pak ya, betul. 2016. Iya. Ya, itu kita semua udah pakai uang elektronik, udah nggak nerima lagi pembayaran secara tunai. Bahkan di mal-mal tempat parkir pun sekarang udah pakai uang elektronik ya Pak ya. Betul, karena masih ada beberapa orang yang tidak biasa ngecek saldonya. Jadi tolong cek saldo sebelum berangkat. Jadi tadi fit hanya tidak penuhin perut, tapi penuhin e-tolnya juga. Jadi supaya kita tidak mengganggu pengguna jalan yang lain. Gitu Mbak Aci. Tapi Pak, kalau misalkan aku punya 2 e-tol atau uang elektronik itu kan nggak masalah juga kan Pak ya? Untuk sebagai berjaga-jaga atau gimana sih Pak? Jadi transaksinya itu 1 e-tol. Jangan 2. Kadang yang bingung itu masuknya kita tertutup Mbak Aci. Jadi Gardu itu ada 2. Tertutup dan terbuka. Nah kita itu sistemnya tertutup, ngetap di depan, ngetap lagi di belakang. Harus pakai e-tol yang sama. Jadi ngetap di pintu yang pertama kita masuk. Iya. Lanjut lagi di yang kita keluar. Betul, gitu ya. harus sama. Nah, harus dengan uang elektronik yang sama, nggak boleh berbeda. Betul. Dan di malam hari jangan lupa juga bawa makanan juga Mbak Aci. Bawa makanan biar bawa minuman kan udah nggak puasa ini. Iya, kalau malam kan udah nggak puasa. Jadi buat jaga-jaga bawa makanan, bawa minum, ngopi. Nah, di rest area kita ada juga loh kalau yang mau nyobain Mbak Aci. Apa tuh Pak? Nah, kopi khas Cipali atau kopi yang seperti apa? Kopi kita kayak ATM Mbak Aci. Kopi kita? Nah, namanya kopi kita? Bukan, seruput kopi kalau nggak salah. Seruput kopi, gitu ya Pak ya? Iya, jadi kalau di luar negeri kan kalau beli-beli kan nggak pakai orang tuh. Masukin duit atau pakai kekinian pakai cashless, bisa langsung beli tuh kopi. Dan jangan khawatir, harganya 10.000. Hah, cuma 10.000? Iya. Terus ada di rest area Tol Cipali, tapi kopinya kopi yang kekinian. Ada yang mau pakai coklat, tapi yang nggak suka kopi juga ada non kafenya. Oh, lengkap ya Pak. Dan bisa juga dingin loh. Mantap sekali Sobat Cipali, jadi aus ya Pak ya. Bapak seru banget ngobrol-ngobrol kita hari ini Pak. Aku makasih banget udah dikasih waktunya Bapak. Semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Tadi Bapak juga udah ngasih himbauan kepada Sobat Cipali untuk terus aman berkendara ya Pak ya, mematuhi semua
batas-batas kecepatan, rambu-rambu yang udah dipasang oleh Astra Tol Cipali ya Pak ya. Dan tentunya Sobat Cipali jangan lupa tadi yang udah disampaikan Pak Agung untuk memfollow. Tadi ada berapa Pak? Ada 3 Instagram, ya? Ada Instagram, Twitter, YouTube ya Pak ya? YouTube. Di Astra Tol Cipali gitu. Dan ini Mbak Aci, jangan ngikutin aja, share. Oh, share iya, sebanyak-banyaknya. Terus nonton sampai habis ya Pak ya, nonton sampai habis. Kayaknya masih banyak deh lonceng. edisi yang lain nih Mbak Aci nanti. Harus nonton sih, kayaknya harus kepoin sih Pak ya. Betul. YouTube-nya juga karena banyak banget cerita-cerita menarik di YouTube channel Astra Tol Cipali. Oke Sobat Cipali, sampai jumpa di Tanya Cipali berikutnya. Tungguin konten kita selanjutnya ya. Dan kalau Sobat Cipali punya referensi, kita mau ngobrolin apa sih serunya dengan Pak Agung lagi gitu ya, bisa komen di bawah. Akhir kata, Aci dan Pak Agung pamit, tetap patuhi protokol kesehatannya Sobat Cipali dan sampai jumpa.